Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar teknologi informasi. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami dengan judul Analisis Kasus Aplikasi AlphaGIF dalam Pengimplementasian Sistem Informasi Alfamart. Perkenalkan, nama saya Arif Adlan Hadian dengan NIM 2310512080. Perkenalkan, saya Cinta Aulia dengan NIM 2310512044. Perkenalkan, nama saya juga Aditya Ramadhan dengan NIM 2310512053. Perkenalkan, nama saya Ansa Fadila dengan NIM 2310512061. Perkenalkan, nama saya Hana Milvana Baban dengan NIM 2310512081. Sebelum kita membahas ke dalam analisis kasus aplikasi AlphaGIF dalam pengimplementasian sistem informasi, kita harus tahu dulu apa arti dari sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, mentransfer data untuk tujuan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Nah, dalam konteks Alfamart, sebagai salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia, penggunaan sistem informasi menjadi krusial dalam mendukung operasional sehari-hari. AlphaGIF adalah aplikasi yang akan kita analisis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 terdapat 4 subbab, yaitu sejarah singkat Alfamart, maksud dan tujuan, rumusan masalah, dan ruang lingkup. Dan di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama itu adalah sejarah singkat Alfamart. Perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia telah mengubah pola hidup masyarakat dan membuka peluang bisnis baru. Salah satunya e-commerce. Hal ini mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Alfamart didirikan oleh Bapak Joko Susanto pada tahun 1989. Nah, Alfamart ini awalnya berfungsi sebagai perusahaan dagang aneka produk dan kemudian merambah ke sektor minimarket pada tahun 1999. Salah satu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk membuat suatu aplikasi yaitu bernama AlphaGIF, yang merupakan aplikasi belanja online dari Alfamart. Melalui AlphaGIF, konsumen dapat melakukan transaksi baik secara online maupun offline. Nah, dengan demikian AlphaGIF merupakan penerapan sistem informasi yang memungkinkan Alfamart untuk memberikan layanan yang lebih luas, baik kepada pelanggan, meningkatkan interaksi dengan konsumen, dan memperluas jangkauan bisnis ke ranah digital. Nah, adapun maksud dan tujuan dari pembuatan analisis kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami akan mendeskripsikan perusahaan Alfamart, lalu yang kedua mengidentifikasikan masalah atau tantangan yang dihadapi Alfamart sebelum pengimplementasian aplikasi AlphaGIF, lalu menjelaskan bagaimana aplikasi AlphaGIF telah membantu Alfamart mengatasi masalah-masalah tersebut, lalu meninjau manfaat yang diperoleh oleh Alfamart setelah mengadopsi aplikasi AlphaGIF, dan yang terakhir adalah menganalisis keperluan perbaikan atau peningkatan dalam implementasi aplikasi AlphaGIF. Selanjutnya ada rumusan masalah dari yang kami buat. Yang pertama, mendeskripsikan Alfamart, sektor industri, ukuran, dan tujuan dari aplikasi AlphaGIF. Lalu, bagaimana masalah atau tantangan yang dihadapi Alfamart sebelum pengimplementasian AlphaGIF. Selanjutnya, bagaimana AlphaGIF telah membantu Alfamart, lalu apa manfaat yang telah diperoleh oleh Alfamart setelah mengadopsi aplikasi, dan yang terakhir adalah apakah masih ada potensi perbaikan atau peningkatan dalam implementasi aplikasi AlphaGIF. Selanjutnya, ruang lingkup akan dijelaskan oleh Hana. Ruang lingkup. Fokus analisis kasus kelompok kami adalah pengimplementasian aplikasi AlphaGIF sebagai inovasi dari sistem informasi Alfamart. Analisis ini mencakup yang pertama, permasalahan atau tantangan yang dihadapi Alfamart sebelum implementasi AlphaGIF. Yang kedua, kehadiran AlphaGIF sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah Alfamart sebelumnya. Yang kemudian, AlphaGIF ini bisa menjadi nilai tambah bagi Alfamart dibandingkan kompetitornya. Yang terakhir, kelompok kami menganalisis ada tidaknya potensi perbaikan atau peningkatan implementasi AlphaGIF. Selanjutnya, landasan teori. Kelompok kami menggunakan beberapa landasan teori yang dijadikan sebagai acuan dalam analisis kasus ini. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Salah satu sistem informasi yang berkembang pesat pada saat ini adalah sistem informasi berbasis internet. Contoh dari sistem informasi berbasis internet adalah aplikasi digital konsumen. Aplikasi digital konsumen ini memiliki manfaat bagi perusahaan dan pengguna. Bagi perusahaan, aplikasi digital konsumen meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas. Sedangkan bagi konsumen, aplikasi digital konsumen ini memberikan kemudahan berbelanja sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan kegiatan jual beli yang dilaksanakan dengan sarana elektronik. E-commerce ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan membayar secara online melalui internet, menghemat waktu dan ruang, serta meningkatkan efektivitas transaksi bagi konsumen dan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta Aulia. Dari landasan teori yang ketiga, ada penjelasan dari Alfamart. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari yang dimiliki oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Di mana Alfamart sekarang ini sudah sangat banyak gerainya dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Misi perusahaan Alfamart sendiri diantaranya yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha.
Landasan teori yang terakhir ada AlphaGift. AlphaGift adalah aplikasi belanja online dari Alfamart yang memanfaatkan layanan internet yang bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pengguna dapat memesan dari aplikasi tersebut dan kurir Alfamart akan mengantarkannya ke alamat tujuan sehingga pengguna tidak perlu lagi datang ke gerai Alfanya. Bab 3. Analisis organisasi. Di bab 3 ini ada struktur perusahaan Alfamart dan peran dari setiap posisi di dalamnya, dan juga kebijakan organisasi dan dengan lingkup organisasinya. Yang pertama, struktur perusahaan Alfamart. Dari perusahaan Alfamart ini, paling tinggi itu ada direksi. Direksi ini terbagi menjadi 3, ada direktur operasional, direktur utama atau CEO, dan direktur keuangan. Di bawahnya ada departemen fungsional yang terdiri dari 3 juga, diantaranya ada tim keamanan, tim toko, dan tim pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada kebijakan organisasi dan lingkup organisasi. Kita mulai dari kebijakan perusahaan Alfamart. Kebijakan perusahaan Alfamart adalah serangkaian aturan dan pedoman yang mengatur cara kerja perusahaan tersebut yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek dalam operasional hingga hubungan untuk dalam pemangku kepentingan. Di antaranya adalah yang pertama ada kebijakan layanan pelanggan. Alfamart berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Kebijakan ini mencakup beberapa hal, mulai dari keramahan hingga kualitas produk dan layanan Alfamart. Lalu ada kebijakan lingkungan. Alfamart berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan. Kebijakan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari konservasi energi hingga pembuangan limbah. Yang ketiga ada kebijakan ketenaga kerjaan. Alfamart berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Kebijakan ini mencakup berbagai hal, mulai dari gaji dan tunjangan hingga peluang pengembangan profesional. Lalu kita masuk ke lingkup organisasi Alfamart. Lingkup organisasi dari Alfamart mencakup beberapa aspek seperti struktur organisasi, kepemilikan, dan kegiatan usaha perusahaan. Seperti yang pertama ada bisnis retail. Alfamart adalah salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki lebih dari 17.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ada logistik. Alfamart memiliki jaringan logistik yang luas untuk mendukung bisnis retailnya. Jaringan logistik ini mencakup gedung, transportasi, dan pengiriman. Lalu yang ketiga ada information technology atau IT. Alfamart memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung bisnisnya. Perusahaan ini memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnisnya. Lalu yang keempat ada pemasaran. Alfamart memiliki tim pemasaran yang berpengalaman untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Lalu yang kelima ada CSR atau Corporate Social Responsibility. Alfamart memiliki program CSR yang berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang mencakup berbagai hal, mulai dari pendidikan hingga lingkungan. Baik, selanjutnya ke bab 4 dalam pembahasan, yaitu yang pertama adalah pembahasan analisis dari kasus yang kami pilih. Yaitu yang pertama, tantangan yang dihadapi Alfamart sebelum adanya AlphaGift. Jadi kami menemukan beberapa tantangan yang dihadapi Alfamart sebelum adanya AlphaGift yang Alfamart buat. Yang pertama, dengan literasi digital masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, pola belanja konsumen kini mengarah ke belanja online. Nah, sebelum adanya AlphaGift, Alfamart menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih suka berbelanja secara online. Yang kedua, Alfamart mengalami kesulitan untuk memahami profil dan perilaku belanja konsumen secara lebih mendalam. Yang ketiga, konsumen Alfamart menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan pengalaman belanja para konsumen ini antara online dan offline. Lalu yang keempat, Alfamart belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sinergi bisnis dengan pembayaran digital. Selanjutnya, AlphaGift sebagai solusi permasalahan. Nah, jadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia, yakni Alfamart, terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini. Nah, oleh karena itu, Alfamart menawarkan AlphaGift sebagai jawaban atas tuntutan kemajuan industri retail di era yang semakin digital ini. Nah, sejak 2015, AlphaGift hadir sebagai alternatif bagi konsumen, terutama untuk generasi milenial yang ingin berbelanja dengan cara mudah dari rumah, hanya dengan lewat genggaman gitu. Nah, AlphaGift ini adalah aplikasi digital yang cukup unik karena awalnya dibangun berdasarkan pengetahuan terhadap profil, segmentasi, dan perilaku belanja jutaan anggota konsumen di berbagai gerai yang saat ini telah dikembangkan melalui proses CRM sejak beberapa tahun lalu. Fitur transaksional AlphaGift ini dilengkapi dengan algoritma khusus dari Big Data Analytics sehingga mampu mengintegrasikan seluruh pengalaman belanja konsumen baik online ataupun offline untuk menyediakan personal shopping list sekaligus promo-promo dan penawaran yang relevan dengan kebutuhan konsumen sehingga setiap konsumen bisa mendapatkan personalized offering berdasarkan karakter belanjanya. Nah, cara tersebut dinilai Alfamart lebih efektif daripada memberikan program, promo, atau penawaran produk yang sama kepada semua orang. Nah, dalam mengoptimalkan ekosistem bisnis yang dibentuk Alfamart ini, Alfamart tentu saja bekerja sama dengan digital payment seperti e-wallet salah satunya, sehingga diharapkan akan menambah sinergi bisnis ke depannya. Selanjutnya adalah manfaat implementasi AlphaGift bagi Alfamart. Nah, AlphaGift
semacam digital money gitu, digital money yang bisa digunakan sebagai voucher belanja di gerai Alfamart. Lalu kita juga kita sebagai konsumen bisa melacak gerai-gerai Alfamart melalui aplikasi ini gitu, gerai-gerai Alfamart di sekitar kita. Nah, manfaat dari Alfagif ini tuh lebih dirasakan sejak masa pandemi COVID ya, dari awal tahun 2020 sampai tahun 2022 ya. Nah, ya jadi ini aplikasinya tuh sangat-sangat berguna banget di saat itu. Alfamart merasa perlu adanya solusi bagi para pelanggannya. Nah, jadi Alfamart ini menawarkan aplikasi Alfagif kepada para pelanggannya supaya mereka bisa memesan dari rumah. Jadinya pelanggan-pelanggannya ini tidak perlu cemas akan bahaya virus corona ya pada waktu itu. Jadi benar-benar Alfagif ini bertransformasi tidak hanya sebagai aplikasi loyalty program, namun menjadi sebuah aplikasi yang membantu pelanggan-pelanggan Alfamart untuk berbelanja memenuhi kebutuhan kebutuhan kesehariannya tanpa perlu datang ke outlet Alfamart. Nah, selain itu implementasi layanan Alfagif ini tuh memiliki berbagai manfaat lainnya, diantaranya meningkatkan efisiensi operasional Alfamart, lalu juga meningkatkan pengalaman pelanggan tadi bayar seperti lebih mudah, terus ada promosi-promosi khusus. Lalu selanjutnya adalah analisis data yang lebih baik. Jadi dari Alfagif ini Alfamart dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih baik. Tentu saja hal ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategi bisnis yang lebih baik untuk Alfamart ke depannya. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan daya saing. Jadi Alfagif ini membuat Alfamart dapat tetap bersaing di pasar yang terus berubah dan memenuhi harapan pelanggan yang semakin berkembang. Selanjutnya adalah ke bagian potensi perbaikan Alfagif. Jadi selama di petugasan ini kami menemukan beberapa potensi perbaikan yang dapat dilakukan dalam aplikasi Alfagif. Kami menemukan beberapa kasus yang memang kami bisa beri saran kepada Alfamart supaya memperbaiki aplikasi Alfagif. Yang pertama, kami menemukan bahwa sistem pengiriman pesanannya ini kurang bagus. Sistem pengiriman pesanan yang kurang bagus ini bisa diartikan sebagai pengiriman yang tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan alamat yang diberikan, atau kerusakan barang yang diterima. Kami melihatnya di review aplikasi yang terdapat pada Play Store dan App Store ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami memberikan solusi kami dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan yang pertama meningkatkan akurasi sistem pemesanan, lalu meningkatkan kualitas pelayanan pengiriman, lalu juga bisa meningkatkan frekuensi pengiriman. Nah, masalah selanjutnya adalah kode OTP yang masuk tidak bisa diinput dan terdapat bug pada login. Nah, jika kode OTP yang diterima tidak dapat diinput, hal ini mungkin disebabkan oleh masalah pada sistem penerimaan kode yang tidak tepat, atau masalah pada perangkat penerima. Kasus ini dapat kami lihat di review aplikasi Alfagif yang ada di Play Store ataupun App Store. Nah, bug pada login adalah kesalahan pada kode program yang menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan secara normal. Bug ini menyebabkan pengguna tidak dapat login ke aplikasi, atau login tetapi tidak dapat mengakses pihak tertentu. Masalah ini kami temukan di review yang ada di Play Store atau App Store yang ada pada aplikasi Alfagif. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, kami menyarankan kepada Alfamart untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya, memastikan bahwa kode OTP yang dikirimkan ke user sudah benar. Lalu mungkin menambah fitur verifikasi kode OTP secara manual supaya lebih fleksibel. Lalu juga bisa melakukan pengujian aplikasi secara lebih menyeluruh. Lalu yang jelas saran kami yaitu memperbaiki kode sumber aplikasi supaya tidak terjadi bug-bug seperti tadi. Dan yang terakhir saran kami itu untuk melakukan pembaruan aplikasi secara berkala supaya bug-bug itu bisa diperbaiki dan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Lalu masalah selanjutnya adalah fitur pencarian yang tidak berfungsi. Fitur pencarian yang tidak berfungsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah teknis pada sistem pencarian, kurangnya optimalisasi, atau kesalahan konfigurasi. Masalah ini kami temukan dari review yang ada di Play Store ataupun App Store yang ada pada aplikasi Alfagif. Nah, kami memiliki saran untuk Alfamart supaya memperbaiki aplikasi Alfagif ini dengan cara yang pertama mengoptimalkan fungsi fitur pencarian, lalu yang kedua melakukan pembaruan aplikasi secara berkala, lalu yang terakhir menggunakan mode serval. Jadi supaya Alfamart dapat mengukur kualitas pelayanan dan fitur pencarian serta memberikan usulan perbaikan yang sesuai. Lalu ada lagi masalah yang kami temukan yaitu refund tidak dikembalikan. Pengembalian dana itu tidak. Jadi kalau dalam aplikasi Alfamart ini kami menemukan bahwa tidak ada fitur refund ini tidak ada ya, atau tidak dikembalikan. Nah, hal ini kami temukan juga dari review yang ada di Play Store dan App Store untuk aplikasi Alfagif ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami memiliki saran untuk Alfamart. Yang pertama, menjelaskan prosedur refund secara jelas, lalu mempercepat proses refund, dan
yang terakhir memperbaiki proses refund supaya proses refund itu ada atau bisa refundnya itu bisa dikembalikan ke konsumen yang merasa ingin refund. Baik, selanjutnya kita ke desain aplikasi. Oke, next. Nah, jadi user interface dari aplikasi Avagif ini ada dua ya, ada di bagian untuk dari diakses dari web browser ataupun dari aplikasi Alfamart-nya secara langsung yang dapat di-download dari Play Store maupun App Store. Nah, baik, selanjutnya di sini ada UI untuk keranjang pemesanan ya. Di situ kita bisa lihat apa aja produk-produk yang dapat kita pilih. Oke, next. Selanjutnya ada request pemesanan. Jadi setelah pelanggan ini membeli produk apa saja yang dibeli, lalu nanti dia akan mengklik ya, mengklik untuk pesanannya apa saja, terus ada request pemesanannya di sini kita dapat. Oke, next. Lalu ada detail pemesanan. Jadi untuk pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan ini dijelaskan lagi lebih detail semuanya, dan nanti di situ juga ada pembayarannya tuh metode apa saja. Oke, next. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah Alfagif merupakan inovasi ciptakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Alfamart dalam perkembangan teknologi di Indonesia. Solusi dalam bentuk Alfagif dinilai lebih efektif karena dibangun berdasarkan pengetahuan profil, segmentasi, dan perilaku program. Selain itu, Alfagif lebih efisien dan memiliki nilai lebih dibanding bot lain. Kode OTP yang tidak bisa diinput pada login, fitur pencarian tidak berfungsi, serta refund tidak dikembalikan. Lalu sarannya adalah berdasarkan potensi perbaikan sistem aplikasi Alfagif, pihak pengembang aplikasi diharapkan memperbaikinya dan terus memantau perkembangan ulasan dari pengguna aplikasi Alfagif. Selain itu, Alfagif harus mengutamakan keamanan data dan melindungi pengguna dari ancaman siber. Pengembangan aplikasi juga bisa melakukan kolaborasi dan keterbukaan dengan komunitas pengembang yang dapat meningkatkan kualitas software dengan memperbaiki bug, meningkatkan performa, dan bisa menyediakan fitur baru kepada pengguna. Dengan menerapkan beberapa hal tadi, perkembangan Alfagif dapat terus meningkat serta mengikuti tren teknologi terbaru, sehingga Alfamart dapat memperkuat daya saing dan mengungguli kompetitornya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.